Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mohon izin untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang pada kesempatan hari ini akan mencoba membahas tentang perbandingan public service heroes. Adapun anggota kelompok daripada kelompok 7 yang pertama saya sendiri, yakni Taruna Muda Dwiki Praditya, kemudian Taruna Muda Ilham Setia Abadi, kemudian Taruni Muda Imelda Maria Siagian, dan yang terakhir Taruna Muda Muhammad Adli Kusnul. Adapun pembahasan yang pertama yakni berkaitan tentang tokoh pelayanan publik di lingkup internasional, yakni Harry S. Truman. Harry S. Truman adalah Presiden Amerika Serikat ke-33 yang pada saat itu menjabat mulai tahun 1945 hingga 1953. Sebelumnya, Truman menjabat sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat yang menggantikan Franklin D. Roosevelt setelah sang presiden wafat. Pada masa jabatan presiden yang kedua, ia didampingi oleh Wakil Presiden Alben W. Barclay. Truman berasal dari Partai Demokrat. Pada awal masa pemerintahannya sebagai presiden, Truman dihadapi dengan banyaknya masalah-masalah penting. Truman menetapkan perannya sebagai presiden dengan melihat dirinya sebagai pembuat putusan utama. Truman memiliki rasa tanggung jawab yang mencerminkan pragmatis. Dalam pemerintahannya, Truman mendukung orang-orang bebas yang menentang percobaan penaklukan oleh minoritas bersenjata ataupun dari luar dengan memberikan bantuan ekonomi ataupun keuangan yang penting untuk menstabilkan ekonomi dan proses politik yang penting. Kebijakan ini dikenal sebagai doktrin Truman dan kemudian menjadi awal daripada perjuangan Truman dalam memperjuangkan hak sipilnya adalah dengan meminta undang-undang yang melarang kejahatan hukuman mati tanpa pengadilan. Efektif ketentuan undang-undang untuk melindungi hak untuk pembentukan praktek ketenagakerjaan yang adil, komisi dengan kewenangan untuk menghentikan diskriminasi kerja oleh pemberi kerja dan serikat pekerja, dan diakhirinya diskriminasi dalam perjalanan pekerja. Pada akhir masa jabatan ini, Truman kurang mencapai hak-hak sipil sesuai yang dia harapkan. Oleh karena itu, ia menciptakan Komisi Hak Sipil yang telah ditetapkan sebagai peta jalan reformasi bangsa, sekaligus mendorong partainya maju tentang hak sipil. Kemudian pada 13 April 1948, Presiden Truman menandatangani rencana Marshall untuk membantu 18 negara Eropa Barat yang terkena dampak Perang Dunia Kedua. Secara resmi, nama populernya diambil dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, George Marshall. Selama 4 tahun berlalu, Amerika Serikat menyumbangkan sebanyak 13 miliar US dollar untuk membantu membangun kembali ekonomi Eropa Barat pada tahun 1948 hingga 1952, merupakan periode pertumbuhan tercepat dalam sejarah ini. Produksi industri meningkat sebesar 35% dan produksi pertanian secara substansial melampaui tingkat sebelumnya. Kemiskinan dan kelaparan pada tahun-tahun pasca perang hilang dan 2 dekade berikutnya menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun Marshall Plan tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas hal ini, ia berperan dalam pemulihan Eropa Barat. Kemudian berkaitan tentang tokoh pelayanan publik di lingkup Indonesia akan dijelaskan oleh rekan saya Ilham Setia Abadi. Selamat sore, mohon dosa menyesuaikan. Izin Bapak, izin menjelaskan bagaimana tokoh pelayanan publik di Indonesia, yaitu seorang mantan presiden
di Indonesia, yaitu Bapak SBY atau bernama panjang Susilo Bambang Yudhoyono. Next. Susilo Bambang Yudhoyono adalah seorang jenderal TNI yang disebut juga mempunyai sebuah titel atau gelar, yaitu Jenderal TNI Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono MA, atau lebih dikenal dan lebih familiar dengan inisial SBY, adalah Presiden Indonesia yang ke-6, menjabat sejak 2024 sampai 2014, yang pada awal tanggal 20 Oktober 2024. Ia merupakan presiden pertama di masa reformasi yang terpilih melalui pemilihan umum secara langsung. Dan untuk biodata SBY ini, beliau kelahiran 9 September 1945 dan sekarang beliau menyentuh umur 73, yang mana bisa dikatakan sudah tidak muda lagi. Dan Bapak ini juga mempunyai seorang istri yang bernama Ani Yudhoyono, dan sekarang Ibu Ani ini sudah meninggal di tahun 2019 dan mempunyai 2 orang anak, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono. Begitu banyak masalah yang diatasi di masa SBY. Naik turunnya keadaan ekonomi, masalah-masalah hukum yang dihadapi SBY terkait dengan bencana alam maupun bencana kesalahan manusia yang terjadi pada awal pemerintahannya. Kemudian juga mulai muncul masalah kedaulatan negara dan hukum internasional yang terkait dengan kasus intervensi beberapa negara. Akan tetapi, pemerintahan SBY dinilai dapat membangkitkan semangat dan solidaritas kemanusiaan sampai tingkat internasional untuk memberikan bantuan bagi para korban bencana. Dalam penegakan hukum di bidang lain seperti utamanya tindak korupsi, banyak kasus akhirnya terungkap ke publik yang dilakukan oleh anggota partai politik maupun pejabat daerah. Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut juga sebagai KPK dan keterbukaan SBY dalam menanggapinya dinilai sangatlah baik. Kemudian selama masa pemerintahan SBY, perekonomian Indonesia berada pada masa kemasannya. Kemudian hampir sebanyak 6 juta orang telah lepas dari jerat kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun. Salah satu hal yang paling menonjol adalah agresivitas yang dimulai dalam membangun infrastruktur dan serta langkah nyata maupun konsisten tanpa pandang bulu dalam mencegah dan membasmi korupsi. SBY pula melakukan pembangunan berkelanjutan selama masa menjabat sebagai presiden 2 kali berturut-turut. SBY juga mewariskan beberapa warisan yang sampai sekarang bisa kita rasakan, yaitu dibentuknya BNPB atau penanggulangan bencana alam yang menjadi lebih terencana dengan dibentuknya BNPB berdasarkan UU nomor 24 tahun 2011. Yang kedua, program BOS atau bantuan operasional sekolah pendidikan gratis sampai tingkat SMP. Kemudian
program beasiswa bidik misi bagi mahasiswa yang kurang mampu yang diberikan sejak tahun 2010. Yang keempat, program PNPM, Mandiri Pedesaan. Program ini sebagai program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di pedesaan. Yang terakhir adalah beras miskin, bantuan langsung tunai atau bantuan langsung sementara masyarakat, dan jaminan kesehatan masyarakat Jamkesmas. Kesimpulan yang dapat diambil dari PPT kami dengan kedua tokoh terkenal, yaitu keadaan pemerintah yang terjalin itu memang sangat terpengaruh oleh elit politik yang berkuasa, karena setiap arahan atau instruktur akan menghasilkan output berupa kebijaksanaan yang merupakan titik tolak dari kerangka pemikiran elit politik yang sedang berkuasa, di mana arahan yang diberikan secara mendasar tersebut memberikan pengarahan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan administrator untuk mewujudkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Sehingga sukses atau tidaknya suatu kebijakan yang diharapkan atas kepentingan rakyat tergantung bagaimana pola pikir oleh pemerintah, apakah menuju pada kepentingan rakyat ataukah hanya mementingkan kepentingan individu dan kelompok saja. Pelajaran yang dapat diambil dari kedua tokoh tersebut adalah kedua tokoh mengajak kita untuk bertindak demi kepentingan generasi mendatang, mengambil sumpah dan menanggung konsekuensi untuk melayani publik, mencoba melakukan yang terbaik untuk bangsa dengan menjalankan tugas dengan kemampuan terbaiknya. Mereka membuat rencana besar untuk kemajuan bangsa dan habiskan sisa hidupnya untuk melakukannya. Kemajuan terjadi ketika para pemimpin yang berani dan terampil mengambil kesempatan untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Pribadi mereka juga mengajarkan arti keberanian, bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi seseorang yang menang atas ketakutan itu. Demikianlah tugas kita di zaman kita dan di generasi kita untuk mewariskan tanpa berkurang kepada mereka yang datang setelah kita, seperti diwariskan kepada kita oleh mereka yang pergi sebelumnya, kekayaan alam dan keindahan yang kita miliki. Baik, kiranya demikian presentasi ataupun penjelasan dari kelompok 7 yang berkaitan tentang perbandingan tokoh pelayan publik yang diambil dari lingkup internasional maupun nasional. Jika demikian, bisa kami saksikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.